kesibukan kita beda-beda ya. Kalau Ica lagi sibuk hamil, udah masuk bulan kelima. Kalau saya masih syuting sinetron. Kemarin nih kita baru selesai ajak anak-anak juga kemarin libur sekolah. Kita baru pulang juga jalan-jalan dari luar kota ya. Ya itu aja sih, kalau sekarang kita lagi fokus untuk jagain Ica aja nih sama si calon anak yang ketiga ya, insyaallah. Oke. Menyambut datangnya anak yang didamba-dambakan banget gitu ya dari dulu. Akhirnya gimana sih perasaannya? Gimana Bu? Alhamdulillah bersyukur banget ya. Iya. Gitu. Sebenarnya memang kehamilan yang sekarang ini kita juga nggak menyangka gitu. Kita ada planning ya tadinya, memang ada planning lebih dari dua. Terus kita sempat juga mau coba untuk program tadi di 2024 ya gitu. Cuman kata alhamdulillah dikasih lebih cepat sama Allah gitu. Dan ya ditambah memang begitu kita tahu jenis kelaminnya, insya Allah 90% perempuan, itu jadi sesuatu yang baru juga buat kita, karena kan memang dua anak yang pertama laki-laki semua gitu. Walaupun sebenarnya anak yang ini juga kita mau dapat laki-laki atau perempuan, kita sangat bersyukur gitu. Tapi memang pas ternyata salah satu keinginan kita dikabulkan sama Allah gitu, jadi ya bersyukur banget gitu. Oke, dengan akan hadirnya anak ketiga ini gitu ya, ada nggak perbedaannya? Kan awalnya dua cowok, sekarang terus cewek, pas hamilnya ada nggak sih perbedaan yang dirasakan Kak? Kalau yang paling terasa signifikan sih pas mualnya ya, karena memang di trimester awal ya, pokoknya tiap hari pasti akan ngomong. Nggak tiap hari sih, malah tiap saat ya. mau tidur, mau makan, mau ngapa-ngapain pasti ngomong sama Kak Delika, mual banget nih gitu. Jadi memang untuk yang kehamilan sekarang mualnya tuh lebih hebat dibandingkan kehamilan sebelumnya gitu. Walaupun sih alhamdulillah masih bisa makan, cuman memang secara frekuensi tuh lebih sedikit-sedikit ya dibandingkan yang sebelum-sebelumnya, itu tuh lebih sedikit-sedikit gitu. Terus mungkin kalau yang sekarang juga karena secara jenis kelamin insya Allah berbeda, jadi mungkin persiapan nanti ke depannya ya kita menyesuaikan dengan jenis kelaminnya gitu. Karena kan kalau waktu Rendra ke Malik semuanya sama tuh gitu, baju-bajunya terus sepatunya bisa dipakai lagi gitu, terus juga mainannya mereka sama gitu. Nah kalau sekarang kan karena jenis kelamin berbeda, jadi kita mungkin akan ada beberapa persiapan baru yang berbeda nih dari kehamilan Rendra sama Malik gitu. Oke, Kak Duda sendiri ngerasa ada yang berbeda nggak ketika Kak Ica mengandung? Mungkin lebih auranya lebih keluar gitu, lebih cantik atau gimana? Ica tuh auranya selalu keluar. Ya kalau saya melihat memang porsi mualnya sih memang itu yang lumayan terasa sih ya. Tapi kalau yang lain-lain sih sebenarnya nggak terlalu banyak perubahan sih kalau Ica ya. Tetap ceria gitu ya, tetap ya Ica apa adanya gitu. Dan cuma memang di masuk bulan kelima ini saya melihatnya gerak itu akan agak sedikit terbatas gitu ya, agak sedikit terbatas. Misal kalau jalan sedikit terus ya jangan lama-lama duduk gitu ya kan. Jadi intinya memang harus banyak istirahat dan jangan capek-capek gitu. Walaupun olahraga masih boleh ya, sepanjang Icanya sanggup gitu ya. Kerja masih boleh, nggak boleh gitu. Yang penting Icanya merasa sanggup dan tidak menyulitkan dan tidak memberatkan Ica. Selebihnya sih Ica tuh sebenarnya nggak yang pernah, alhamdulillah yang nggak pernah repot lah di saat hamil gitu ya, repot gimana gitu. Karena sampai Malik lahir aja, sebelum lahiran Ica masih syuting waktu itu ya. Begitu lahir tetap syuting lagi. Walaupun syutingnya dibawa ke rumah waktu itu. Jadi buat saya sih selama ini alhamdulillah Ica nggak ada masalah lah kalau untuk hamilnya. Dan sekarang 5 bulan ya? 5 bulan, betul. 5 bulan. Ada nggak ngidam yang aneh mungkin karena babynya berbeda gitu? Aneh sih enggak ya. Cuma Ica ini memang ini kayaknya makan suka lebih makan ice cream ya. Dia suka ice cream nih. Jadi udah dalam 2 bulan ini ya lumayan sering ya. Lumayan sering kalau jalan mau beli es krim gitu ya kan.
Tapi bukan yang tiba-tiba tengah malam minta es krim, itu juga enggak ya. Itu kan mau nyari di mana juga tutup kan. Nah, tiba-tiba lagi jalan, ada toko es krim, mampir yuk gitu ya. Itu aja sih kalau saya lihat udah di makanan kayaknya es krim dia lebih ini kalau yang kami yang ketiga ini. Iya, kalau Rendra Malik kan kayak lebih ke makanan tradisional ya, kayak gemblong gitu-gitu. Martabak. Kalau yang ini es krim. Oke. Dengan adanya ngidam ini makannya es krim lagi gitu kan, itu kakak ada lebih protektif nggak sih, secara kan namanya udah mulai mau membesar gitu ya, untuk makanan gitu protektif nggak sih kak? Ya kalau saya memang kita lebih banyak tanya sama dokter ya, dok apa aja yang nggak boleh, apa yang boleh dan tidak gitu. Dan sejauh ini dokter bilang selama tidak berlebihan sebenarnya boleh-boleh aja. Yang penting diatur supaya jangan terlalu banyak lah gitu ya kan. Tapi alhamdulillah kemarin terakhir waktu di USG grafik pertumbuhan janin ini juga cukup baik ya, dalam grafik yang baik lah gitu alhamdulillah. Oke. Apa yang paling bikin excited banget nih untuk kehadiran yang ketiga ini? Apa mungkin karena begitu kita tahu jenis kelaminnya ya. Ya itu ya. Itu terus juga abang-abangnya itu melihat responnya juga mereka sangat menyambut baik gitu, karena mereka juga udah lama banget sebenarnya pengen punya adik gitu, walaupun pas ditanya begitu, walaupun ya kayak Malik ya udah tahu adiknya insya Allah perempuan kan, pas tanya nanti adiknya emang mau diajak apa, tetap harus main bola katanya, harus main bola gitu. Jadi oh ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi kita kayak karena ya itu sih, kita ditambah kalau Rendra memang ingin banget adik perempuan. Dari awal dia bilang dia pengen banget adik perempuan gitu, mungkin karena sepupunya kan juga perempuan gitu. Terus juga jadi di situ sih kita lebih apa ya, gak sabar untuk menunggu sampai hari persalinannya nanti gitu. Reaksi dari abang-abangnya gimana? Kan tadi emang yang dipengen banget juga gitu ya sama mereka gitu. Sekarang ada yang kayak lebih bawel gitu gak sih ke Kak Ica gitu terkait lagi hamil nih bunda jangan kayak gini gitu, ada? Iya, mereka tuh apa namanya ya, perhatian banget lah sebenarnya sejak tahu Ica hamil tuh. Ya walaupun namanya anak-anak kadang-kadang suka gerakannya nggak bisa diprediksi ya. Suka nabrak juga ya kan kadang-kadang. Nabrak terus juga mau ngelus maksudnya tapi agak kencengan pegangnya gitu. Tapi intinya mereka berdua tuh sudah tumbuh lah sayang sama adiknya gitu ya. Tiap hari ngomong sama adiknya, terus mau aktivitas apapun dia bilang, "Adek, abang main bola dulu ya," gitu ya. "Adek, abang mau tidur dulu ya," gitu ya. Jadi mereka juga bobo ya gitu. Dia udah inilah, kita coba bangun bonding gitu ya antara adik sama abangnya supaya nanti pada saat lahir dia juga tetap sayang gitu. Oke. Kan kalau dilihat-lihat nih ya keluarganya Kak Dude sama Kak Ica nih adem aja gitu, harmonis banget gitu ya bersama dengan abang-abang ini gitu. Apa sih sebenarnya kunci keharmonisan dari keluarga kakak gitu? Kita sebenarnya banyak bersyukur aja sih sebenarnya ya, mensyukuri punya keluarga, bersyukur punya pasangan, menjalaninya itu berusaha belajar gitu, karena rumah tangga ini kan konsep berumah tangga itu kalau cuma kita pikirin dengan kepala kita sendiri itu nggak akan bisa sebenarnya. Jadi konsep berumah tangga itu harus dikombinasikan dengan agama gitu. Jadi bagaimana sih sebenarnya Islam punya konsep dalam berumah tangga? Kan kita pengen kan tiap kita nikah kan, oh semoga sakinah mawaddah warohmah ya. Itu kok dijabarin kan panjang itu sebenarnya. Apa sih sakinah mawaddah warohmah? Sementara kalau kita pelajari, wah itu indahnya luar biasa itu. Jadi mau belajar, ya walaupun dalam praktek juga banyak hal-hal yang kita perlu koreksi gitu ya. Kadang oh iya ya kita harusnya begini nih gitu. Dan komunikasi dibangun sama pasangan harus baik gitu. Jadi Ica mau apa, karena kadang laki-laki nggak bisa menebak isi hati perempuan yang kalau ditanya oh betul ya langsung. Kalau ditanya mau apa terserah. Wah, kata terserah itu kan panjang ya. Kita mesti cari dari mana itu ya, dari utara ke selatan gitu kan, bingung kadang-kadang. Jadi saya rasa memang
perlu. Oh, satu lagi mungkin ya, kita kemarin ada ikut seminar parenting yang kaitannya juga dengan rumah tangga. Itu sebenarnya bagus banget ya untuk kita tahu belajar secara psikologis tuh suami istri kayak apa sih gitu ya. Ternyata perempuan laki-laki itu berbedanya jauh banget gitu ya kan. Nah, itu yang harus kita pahamin. Begitu udah tahu ilmunya, praktekin deh coba. Kalau ada yang salah ya dikoreksi, coba lagi gitu ya. Jadi ya nggak lepas dari mencoba, belajar, dan terakhir berdoa. Karena kita dipertemukan sama Allah. Allah juga yang memberikan jalan kita jadi suami istri, punya anak. Yang kita minta juga Allah yang bimbing semuanya gitu. Ikut seminar parenting juga berarti well prepare banget ya, kayak menjadi orang tua tuh berarti harus se-prepare itu. Ini berawal sebenarnya dari sebelum nikah ya. Iya. Dari sebelum nikah itu Ica udah saya ajak ke pengajian. Pengajiannya ngebahas tentang suami istri juga, tentang rumah tangga gitu ya, sama teman-teman yang lain gitu ya. Kenapa? Karena kita nggak punya ilmunya gitu. Saya awal bingung, kita mau nikah tapi konsepnya gimana? Jadi punya istri itu apa sih yang saya mesti lakuin gitu kan? Sementara tugasnya suami itu panjang banget itu, sampai di akhirat diminta tentang jawabannya kan. Anak nggak sholat, ini dan lain sebagainya panjang. Nah, kemudian istri juga seperti itu kan, ada hak, ada kewajiban. Nah, maka jalan pintas paling gampang datang ke seminar atau datang ke tempat kajian parenting tentang suami istri. Kalau bisa juga ngomong sama psikolog pernikahan juga ada gitu ya. Kebetulan kemarin salah satu pengisinya dalam seminar psikolog pernikahan juga gitu. Jadi kita dapat perspektif yang wah, ini bagus banget ini sebenarnya gitu. Oke, menjadi orang tua juga berarti nggak berhenti untuk belajar ya Kak ya. Nah, Betul. Karena anak pertama sama anak kedua aja itu mereka berbeda. Cara kita mengasuhnya, yang kita pikir karakternya lain. Kayak misalkan ternyata kalau misalkan kita ngomong ke anak pertama cara kita harus seperti A, ternyata kalau ke anak kedua cara seperti itu nggak mempan, kita harus pakai cara yang B gitu. Nah, ditambah lagi nanti kalau ada adik ya ternyata harus pakai cara yang C gitu. Betul. Terus juga perkembangan mereka setiap tahun, apalagi mereka udah sekolah kan sekarang, udah ketemu dengan lingkungan baru, udah tahu dunia luar seperti apa, yang mungkin juga ada beberapa hal yang mereka dengar itu bukan dari kita tapi dari sekolahnya gitu, dari teman-temannya. Nah, itu juga kita harus persiapkan itu gitu. Terus gimana caranya kita sebagai orang tua juga harus bisa jadi teman juga untuk mereka, harus jadi sahabat juga untuk mereka. Jadi harus bisa ngerti juga dunia mereka tuh seperti apa sih. Karena kan dunia anak-anak kita zaman sekarang itu beda dari waktu kita kecil. Ica sama Kak Doni juga beda gitu kan. Jadi kalau kita mau samain juga kayaknya nggak mungkin bisa gitu. Jadi ya mau nggak mau kita yang harus belajar gitu. Dengan adanya 2 anak gitu ya, terus sekarang mau tambah lagi, sebenarnya ada nggak sih kehektikan yang sebenarnya orang tuh nggak tahu nih kalau ngurus anak tuh serepot ini dan kredit lah istilahnya gitu. Iya, mengurus anak itu memang membuat sibuk ya, tapi menyenangkan itu. Yang punya anak pasti tahu lah rasanya seperti apa ya. Punya anak pasti tahu. Di sela-sela kesibukan mengurus mereka, ketika semuanya berjalan lancar, terus melihat mereka tidur ya, kemudian melihat mereka happy, wah itu tuh bahagianya luar biasa. Dan yang membuat ya misalnya pada saat anak sakit itu kan menguras energi banget itu ya, harus dirawat misalnya, atau ada hal yang agak emergency gitu ya. Ya itulah seninya jadi orang tua. Dan kalau sudah seperti itu, yang kita ingat adalah orang tua kita dulu. Gimana ayah ibu kita pada saat kita sakit, ternyata mereka sedihnya luar biasa juga gitu ya. Jadi sayangnya orang tua tuh memang nggak tergantikan gitu. Jadi ya kita berusaha lah, dikasih Allah amanah punya anak ya, maka kita juga harus menjalankan tugas kita sebagai orang tua dengan baik. Karena dampak dari pola asuh sekarang itu dampaknya bisa 10 tahun, 20 tahun ke depan. Itu mereka bisa membentuk karakter mereka di masa depan. Jadi kita kasar ke mereka, itu merubah pribadi mereka. Kita tidak mengajarkan hal yang baik, itu merubah karakter mereka. Jadi
tanggung jawab kita tuh detik ini kita lakukan apa, 10 tahun ke depan itu kita bisa panen hasilnya gitu. Yang baik kita tanam, yang baik ke depan itu kita bisa petik hasilnya nanti insya Allah. Oke. Dengan adanya kehadiran buah hati yang ketiga ini, ada pilih-pilih pekerjaan nggak sih Kak untuk itu? Mungkin kalau Kerjaan sih enggak ya, tetap ya. enggak, cuman mungkin lebih apa ya, lebih selektif sih iya ya. Jadi kita lihat kayak misalkan nih, kalau ada tawaran-tawaran apakah memungkinkan untuk diambil atau memang ternyata harus belum rezekinya kita dulu gitu. Kalau untuk Kadude sih mungkin tetap aman ya gitu. Jadi lebih ke Ica sih gitu. Jadi kayak semuanya disesuaikan dengan kondisinya yang sekarang gitu. Jadi setiap ada tawaran pun pasti kita akan bilang bahwa kondisi sedang hamil. Jadi supaya pas di lapangan dan saat hari kerjanya pun juga semuanya sudah disesuaikan gitu. Oke, terkait pekerjaan, Kak Ica sama Kak Dude kan terkenalnya apa ya, king and queen-nya sinetron Indonesia gitu. Gimana sih perasaannya ketika ada disematkan nama itu di dalam, kalau ngedengar orang Kak Ica, Kak Dude, wah ini mah sinetron pasti udah gitu. Kalau kita bersyukur aja sih ya sebenarnya ya, karena memang kita dilahirkan memang dari dunia sinetron. Kita ketemu juga di sinetron, ya. Kita berkarya bareng-bareng di situ. Dari Ica SMP, saya lihat Ica dari mulai dia masih pakai seragam datang ke lokasi sampai akhirnya saya beranikan untuk melamar Ica juga di tempat syuting kan begitu. Jadi memang dunia sinetron sudah menjadi bagian hidup kita sebenarnya ya. Tapi kalau dibilang oh ini king segala macam itu sih enggak seperti itulah. Saya pikir ya kita sama-sama berkarya dengan yang lain-lain juga gitu kan. Kalau diterima masyarakat alhamdulillah seperti itu. Oke. Untuk anak-anak sendiri ada nggak sih mau diarahkan ke dunia entertain juga gitu, sama apalagi sinetron, pasti orang-orang kenal kan orang tuanya siapa gitu. Ada beberapa tawaran ya buat anak-anak memang kemarin untuk masuk ke entertainment segala macam. Tapi kita memang masih melihat, kita masih mempertimbangkan ya, mempertimbangkan apakah mereka minatnya bagaimana nih gitu ya. Tapi kalau melihat bakatnya, minatnya sepertinya ada ya. Tapi nanti mungkin di waktu yang tepat lah ya. Itu kita harus ajak ngobrol dulu, kita coba kesiapannya mereka, kita latih dulu mereka supaya pada saat nanti sudah terjun ya bisa. Itu pun kalau dia mau ya. Kalau enggak ya mereka ke bidang apapun bebas lah gitu. Oke. Untuk yang ketiga ini yang akan hadir gitu ya Kak, ini rencananya mau di apa ya, punya cita-cita nggak sih besar untuk yang ketiga ini gitu, kedepannya kan gimana, karena kan cewek juga mungkin lebih seru ngedandaninnya dan lain-lain gitu. Iya, kalau jadi ngebayangin kayak waktu kecil sih kalau Ica ya. Kayak ternyata Mama Ica begitu punya anak perempuan itu ada keseruan tersendiri ketika mendandani anak cewek gitu. Cuman memang yang kita nggak sabar adalah biasanya kan kalau anak cewek itu secara taste baju itu mereka pengennya yang entah baju balet atau apa gitu, pas pergi tiba-tiba pakai baju princess gitu kan. Jadi kita nggak sabar sih ya sebenarnya mau ngeliat itu gitu. Cuma memang nanti pastinya ya kalau misalkan namanya anak perempuan, pertama rambut kan pasti nggak akan dipotong tuh gitu, karena kalau anak laki-laki kan kita potong terus kan gitu. Kalau anak perempuan pasti kita biarin panjang, tinggal nanti tergantung bagaimana dia nyamannya, apakah dia lebih nyaman mungkin panjang yang nggak terlalu panjang banget atau memang yang panjang banget gitu. Terus juga ya aksesoris sih paling ya biasanya ya akan lebih, mungkin lebih banyak hal-hal kecil yang apa yang kayak buat rambut gitu-gitu dibandingkan abangnya gitu. Kalau abangnya kan kalau laki-laki ya udah baju sepatu cukup gitu sama celana. Kalau perempuan kan biasanya nanti aku mau jepit rambut ini, aku mau jepit rambut itu gitu. Seru banget ya, berarti ngebayangin dari sekarang aja udah se excited itu ya Kak ya. Kayak karena kayak masih kecil, iya gitu. Kayak masih kecil aja gitu. Jadi akhirnya paham kenapa dulu kok mama sampai punya aksesoris dan ikat rambut untuk perempuan tuh banyak banget, ditambah kan adiknya juga perempuan gitu kan. Jadi ternyata tuh karena kalau anak perempuan tuh begini gitu. Terus juga mereka kayaknya kalau perempuan itu kan nggak
nggak cuma bisa sama satu hal aja ya, kayaknya senengnya kalau misalnya Banyak ya. ngeliat ada yang lucu pasti mereka tuh pengen gitu kan gitu. Jadi kayak oh oke, jadi ngerti nih, paham kenapa mama dulu sampai baju-baju tuh sampai Ica gede tuh masih ada, karena ternyata anak perempuan tuh emang kayak gitu gitu. Berarti baju-baju Ica zaman dulu bisa tuh dipakai. Kalau terkait nama Kak, ada nggak sih, kan biasanya orang tua nggak ngasih Ya. nama tuh cuman ya udah nama doang, pasti ada doa di balik Iya, itu iya, gitu ya. betul. Memang kalau nama kita coba lagi Dicari-cari ya. kita list lah, nah ya kita tulis beberapa pilihan opsi. Kita tanya orang tua juga, kita tanya abang-abangnya nih ya, Rendra Malik, ada usulan nggak? Wow, banyak banget usulannya ya, kebanyakan malah. Tapi nanti kita akan fokuskan di bulan-bulan terakhir lah, Iya. ya sebelum lahiran. Sebelum lahiran. Nama mana yang kita jadikan pilihan yang tepat ya, insyaallah. Oke, berarti sejauh ini persiapannya seperti apa? Untuk Kalau sekarang sebenarnya praktis nggak ada persiapan secara fisik yang ini ya, kita Iya. kumpulin barang, kita belum sih, memang belum ada. Nah. Sekarang fokus kita cuma Ica sehat, dia happy, ya. Ada beberapa pekerjaan juga di bulan ini kan mau ini ya, ada syuting juga, jadi mudah-mudahan itu berjalan lancar dulu deh. Kita fokusnya ke situ dulu aja. Kalau barang-barang segala macem Nanti pelan-pelan dicicil lah. nanti aja lah, itu gampang. apa Kak Ica yang bikin moodnya happy gitu? Itu kan juga ngaruh kan untuk si babynya gitu. Es krim mungkin? Iya, es krim. Terus apa ya? Traveling. Jalan-jalan ya. Sebenarnya sih selama ini sih happy aja ya Happy aja semuanya. sih ya. Cuma memang kayak kalau spesifik dari makanan ya kayak emang lebih kayak es krim aja sih gitu. Jadi pokoknya mau udah sekenyang apapun kalau ada es krim tetap dihajar gitu. Lebih ke situ. Oke, terakhir mungkin apa harapan baiknya untuk calon dede bayinya? Ya harapannya mudah-mudahan sehat. Iya. Sampai lahiran sehat, Ica juga sehat, dan apa namanya ya kita berdua bisa jadi orang tua yang baik lah untuk ketiga anak ya, insyaallah mudah-mudahan seperti itu. Oke, siap. Terima Sip, kasih. terima kasih banyak.